Metode psikologi dan aplikasi di perpustakaan. Sejarah singkat dan metode psikologi. 1. Sejarah singkat. Menurut Dr. Anus Haji Ahmad Fauzi, sebelum tahun 1419 sampai 15, tahun 1879, jiwa dipelajari oleh para ahli filsafat dan para ahli ilmu filsafat atau psikologi, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Para ahli ilmu filsafat kuno seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Filsafat sebagai individu, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mencari hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap hakikat filsafat. Jiwa dan metode menggunakan metode argumentasi logika. Tokoh-tokohnya antara lain René Descartes, yang terkenal dengan teori tentang kesadaran, Gottfried Wilhelm Leibniz, yang mengutarakan teori kesejahteraan psikoteorik, John Locke dengan teori tabula rasa mengemukakan bahwa jiwa anak yang baru lahir masih bersih seperti papan licin atau kertas putih yang belum terisi. Pada masa sebelumnya, masalah kejiwaan dibahas pula oleh para ulama Islam seperti Imam Al-Ghazali atau Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Junaid Baghdadi. Al-Asy'ari, ilmu tasawuf, di samping para ahli filsafat yang menggunakan logika. Para ahli ilmu fa'al juga mulai menyelidiki gejala kejiwaan melalui eksperimen. Walaupun mereka menggunakan metode ilmiah atau empiris, namun yang mereka selidiki terutama tentang urat saraf penginderaan atau sensorik, saraf motoris atau pengira, pusat sensorik dan motoris di otak, serta hukum-hukum yang mengatur bekerjanya saraf-saraf tersebut. Selain metode eksperimen, digunakan pula metode introspeksi oleh Woods. Gila kesejarahan adalah bidang kedokteran dan hukum. Ia dikenal sebagai sosiolog dan filsuf, orang pertama yang mengaku dirinya sebagai psikolog. Ia dianggap sebagai bapak psikolog. Sejak itu psikologi berkembang pesat dengan bertambahnya sarjana, penyusunan teori-teori psikologi, dan keragaman pemikiran baru. Psikologi mulai bercabang ke dalam berbagai aliran. 2. Metode psikologi. Metode introspeksi. Arti kata introspeksi ialah melihat ke dalam, atau intro sama dengan ke dalam, dan speksi dari spektar sama dengan melihat. Metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya sendiri. Metode introspeksi ini dapat eksperimental dan dapat pula non-eksperimental. Sudah barang tentu penelitian ini dijalankan dengan penuh kesadaran dan sistematis menurut norma-norma penelitian ilmiah. Yang kedua, metode introspeksi eksperimental. Di dalam metode introspeksi yang murni, hanya peneliti sendiri yang menjadi objek, dirinya sendiri yang menjadi ukuran segala-galanya. Kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang hanya berdasarkan atas dirinya sendiri saja. Yang ketiga, metode ekstrospeksi. Metode ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode introspeksi. Pada metode ekstrospeksi, subjek penelitian bukan dirinya sendiri tetapi orang lain. Dengan demikian diharapkan adanya sifat yang objektif dalam penelitian itu. D. Metode kuesioner. Kuesioner atau sering pula disebut angket merupakan metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh para yang menjadikan subjek dari penelitian tersebut. Yang kelima, metode interview. Interview merupakan metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pada angket pertanyaan-pertanyaan diberikan secara lisan, maka pada interview pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Metode analisis karya ini merupakan suatu metode penelitian dengan mengadakan analisis dari hasil karya, misalnya antara lain tentang gambar-gambar, kerangka yang telah dibuat. Karya-karya ini merupakan pencetusan dari keadaan jiwa seseorang. Dalam ini termasuk juga buku harian seseorang. Yang keenam, metode biografi.
Metode ini merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Dalam biografi orang mengurangi tentang keadaan, sikap-sikap atau sifat-sifat lain mengenai orang yang mengantar psikologi yang bersangkutan. Metode klinis. Metode ini mula-mula timbul dalam lapangan klinik untuk mempelajari keadaan seseorang yang jiwanya terganggu abnormal. Pada umumnya metode ini digunakan para ahli psikologis klinis. Yang ke-8, metode testing. Metode ini merupakan metode penelitian yang menggunakan soal pertanyaan atau tugas-tugas lain yang telah dilihat dari caranya orang mengerjakan tes seakan seperti eksperimen, namun kedua metode ini berbeda. Menurut Martini, Nina A. dan Ida Farida dalam usahanya untuk mempelajari tingkah laku manusia, psikologi menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, kuesioner. Yang kelima, pemeriksaan psikologis psikotes. B, yaitu aplikasi psikologi yang digunakan dalam perpustakaan. Yang pertama yaitu penerapan layanan perpustakaan berbasis user oriented. Salah satu dasar utama dalam memberikan layanan perpustakaan adalah ketersediaan koleksi perpustakaan. Jenis koleksi perpustakaan tergantung pada pengembangan koleksi perpustakaan itu sendiri, mengikuti perkembangan media dan teknologi. Koleksi perpustakaan tidak saja terpaku pada bahan tercetak seperti buku, tetapi juga non-buku seperti media elektronik dan koleksi dalam bentuk online, sehingga muncul istilah perpustakaan digital dan perpustakaan hibrid. Disebutkan bahwa perpustakaan digital adalah organisasi yang menyediakan koleksi digital termasuk staf khusus yang melayani akses intelektual bagi pemustaka dan memastikan koleksi digital tersedia secara efektif dan efisien sehingga mudah digunakan oleh setiap pemustaka yang mengakses perpustakaan. Yang A, memfasilitasi pemustaka dengan kategori khusus seperti disabilitas perpustakaan. Memfasilitasi pemustaka dengan kategori khusus tersebut dengan koleksi khusus dan fasilitas khusus. Salah satu contohnya adalah menyediakan koleksi dengan yang menggunakan huruf braille dan fasilitas audio. Yang B, yaitu kedua, layanan storytelling. Storytelling atau mendongeng merupakan salah satu komponen dasar layanan yang terdapat di perpustakaan umum. Meskipun hampir sebagian besar storytelling diperuntukkan bagi anak-anak, terkadang layanan ini juga diberikan kepada pemustaka dewasa dengan konten yang disesuaikan. Kate Maret dalam tulisannya menjelaskan, artinya melalui storytelling perpustakaan dapat berbagi informasi dengan pemustaka, karena storytelling tidak hanya berupa kegiatan mendongeng tetapi juga memiliki nilai menghibur, nilai-nilai moral serta nilai-nilai budaya. Yang ketiga, pemberian notis atau petunjuk-petunjuk untuk mengintegrasi informasi, lokasi dan informasi tertentu pada pemustaka. Layanan ini sangat membantu pemustaka yang memiliki karakter pendiam dan malu untuk bertanya, sehingga dengan menjelaskan pada konsep kepribadian, temperamen, dan gaya belajar sebelumnya, beberapa individu merasa lebih nyaman untuk mencari informasi sendiri daripada bertanya kepada orang lain.